Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Tanggapan Ketua OPM tentang pernyataan Hadi Cahyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia bahwa pembebasan pilot Susi Air temui jalan buntu. Dan pernyataan Ketua OPM TPNPB bahwa Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam menemui jalan buntu karena pemerintah sendiri salah jalan. Kegagalan proses pembebasan Kapten Pilot Philip Martin mengalami stagnansi atau jalan buntu adalah kegagalan pemerintah Indonesia yang tidak mendengar dan mengikuti proses negosiasi yang dibangun oleh kami pihak penyandera, yaitu Panglima TPNPB OPM Kodam 3 Nugama Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, dan Ketua OPM TPNPB sebagai penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses negosiasi pembebasan Kapten Pilot Philip Martin berkebangsaan New Zealand itu. Sejak tanggal 14 Februari 2023 setelah 1 minggu proses penyanderaan, kami telah membuat surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi bersama kami OPM Badan Politik Resmi dari TPNPB. Hal ini adalah alasan konstitusi dan tanggung jawab konstitusi di dalam perang pembebasan nasional bangsa Papua. Perang militer TPNPB OPM adalah perang pembebasan nasional bangsa Papua yang dijamin di dalam Konstitusi 1 Juli 1971. Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Komandan Operasi Pemne Kogoya sangat mengerti dan mematuhi etika dan strategi perang gerilya yang sudah berlaku sejak 1 Juli 1971. Penyanderaan adalah taktik militer TPNPB OPM yang dijamin di dalam Konstitusi 1 Juli 1971, yang diyakini dan dijalankan dalam Sumpah Janji Patriotik dan Kode Etik Kepemimpinan OPM TPNPB. Maka jika semua proses negosiasi di luar dari jalur konstitusi tanggal 1 Juli tahun 1971 maka itu adalah ilegal dan cacat hukum dalam revolusi OPM TPNPB. Kegagalan proses pembebasan Kapten Pilot Philip Martin disebabkan karena pemerintah Indonesia membangun hubungan dengan pihak-pihak yang tidak berkompeten seperti LSM, elit politik Papua, Bupati Nugama, Dewan Gereja Papua, Dewan Adat, akademisi, aktivis, dan lain-lain. Jika pemerintah ingin serius membuktikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk bebaskan Kapten Pilot Philip Martin, maka hanya ada satu jalan, yaitu bahwa pemerintah Indonesia harus bernegosiasi dengan OPM sebagai badan politik resmi sayap militer TPNPB. Maka secara bertanggung jawab kedua tim antara OPM dan pemerintah Indonesia dapat bernegosiasi hingga Kapten Pilot Philip Martin dapat dibebaskan. Jika pemerintah Indonesia masih bangun jalan lain, dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, maka kami pikir pemerintah Indonesia akan menemui jalan buntu, bahkan konsekuensinya akan terjadi perang antara pihak militer kami TPNPB OPM dan pihak TNI Polri. Lebih dari itu akan terjadi pengorbanan rakyat sipil Papua dan non-Papua. Sejak 7 Februari 2023 sampai saat ini tanggal 30 Mei tahun 2024, hampir 16 bulan telah terjadi pengorbanan di pihak militer TPNPB OPM dan juga di pihak militer TNI Polri. Konsekuensinya pengorbanan terus berjatuhan di pihak masyarakat sipil. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia bahwa semua jalan tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Hanya satu jalan, yaitu pemerintah Indonesia harus berbicara dengan organisasi Papua Merdeka, OPM. Pernyataan tegas ini dikeluarkan dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua, Markas Besar OPM TPNPB Victoria, pada tanggal 30 Mei tahun 2024. Penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua, tertanda Ketua OPM TPNPB Yafri P. Bomana.